Sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah satu kedaulatan bahari historis yang berasal dari Palembang dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara. Dengan daerah kekuasaan yang membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Krak, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sejak permulaan tarikh Masehi, hubungan dagang antara India dengan Kepulauan Indonesia sudah ramai. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kerajaan-kerajaan kecil di pantai Sumatera bagian timur sekitar abad ke-7 antara lain Kerajaan Tulang Bawang, Kerajaan Melayu, dan Kerajaan Sriwijaya. Dari ketiga kerajaan itu, yang kemudian berhasil berkembang dan mencapai kejayaan adalah Sriwijaya. Karena Kerajaan Melayu juga sempat berkembang dengan pusatnya di Jambi. Letak pusat Kerajaan Sriwijaya ada di berbagai pendapat. Ada yang berpendapat bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Palembang. Ada yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli adalah Kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai, dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya yang penting adalah prasasti. Prasasti-prasasti itu ditulis dengan huruf Pallawa. Bahasa Indonesia yang dipakai Melayu kuno. Beberapa prasasti itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada kedudukan bukit. Yang kedua, ada prasasti Tulang Tuo. Yang ketiga, ada prasasti Talaga Batu. Yang keempat, ada prasasti Kota Kapur. Dan yang terakhir adalah prasasti Karangbrahi. Nah, beberapa faktor yang mendorong perkembangan Sriwijaya antara lain letak geografis dari kota Palembang. Palembang sebagai pusat pemerintahan terletak di tepi Sungai Musi. Sriwijaya sebagai jalur perdagangan internasional dari Cina, dari India, atau sebaliknya. Runtuhnya kerajaan Funan di Vietnam akibat serangan Kamboja. Hal ini telah memberi kesempatan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara maritim. Perkembangan politik dan pemerintahan, Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7. Pada awal perkembangannya, raja disebut dengan Dapura Hyang. Dalam prasasti, kedudukan bukit dan Talang Tuo telah ditulis sebutan Dapunta Hyang. Pada abad ke-7, Dapunta Hyang banyak melakukan usaha perluasan daerah. Daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain ada Tulang Bawang yang terletak di daerah Lampung, daerah Kedah yang terletak di pantai barat Semenanjung Melayu, Pulau Bangka yang terletak di pertemuan jalan perdagangan internasional merupakan daerah yang sangat penting berdasarkan prasasti Kota Kapur. Sriwijaya juga diceritakan berusaha melakukan penaklukan pada bumi Java yang tidak setia kepada Sriwijaya. Bumi Java yang dimaksud adalah Jawa, khususnya bagian Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah Jambi terletak di tepi Sungai Batanghari. Selanjutnya ada Tanah Genting Krak, merupakan tanah genting bagian utara Semenanjung Melayu. Yang terakhir ada Kerajaan Kalingga dan Mataram kuno. Menurut berita Cina, diterangkan adanya serangan dari barat, sehingga mendesak Kerajaan Kalingga pindah ke sebelah timur. Diduga yang melakukan serangan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya.
Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahannya. Sriwijaya berkembang pesat dan mencapai zaman keemasan. Balaputra Dewa adalah keturunan dari dinasti Shailendra, yakni putra dari Raja Samaratungga dengan Dewi Tara dari Sriwijaya. Hal tersebut diterangkan dalam prasasti Nalanda. Perkembangan ekonomi, pada mulanya penduduk Sriwijaya hidup dengan bertani. Akan tetapi, karena Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, dekat dengan pantai, maka perdagangan menjadi cepat berkembang. Perdagangan kemudian menjadi mata pokok pencarian. Tampilnya Sriwijaya sebagai pusat perdagangan memberikan kemakmuran bagi rakyatnya dan negara Sriwijaya. Kehidupan beragama di Sriwijaya sangat semarak. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya akhirnya mengalami kemunduran karena beberapa hal, antara lain yang pertama, ada keadaan sekitar Sriwijaya berubah. Tidak ada lagi perdagangan di pantai, dikarenakan aliran Sungai Musi, Ogan, dan Komering banyak membawa lumpur. Akibatnya, Sriwijaya tidak untuk perdagangan tidak baik. Yang kedua, ada banyaknya daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Hal ini disebabkan terutama karena melemahnya Angkatan Laut Sriwijaya. Yang terakhir, ada dari segi politik. Beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Segitu cerita singkat rangkuman Kerajaan Sriwijaya.